Halo, Shalom. Ya, saya senang ketemu kamu di video ini dan di channel saya. Apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat ya, dan terus dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, kali ini saya nggak rekaman di mobil seperti biasanya. Saya coba rekaman di rumah. Apakah semua aman? Saya berharap semua baik-baik saja ya. Hari ini saya mau bicara tentang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Ternyata itu nggak gampang, teman-teman. Ya, oke. Sebelum kita lebih jauh, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong sesi ini berbicaralah bagi kami semua. Kami siap menerima berkat Tuhan demi nama Yesus. Amin. Saya langsung baca sebuah ayat. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Nah, perhatikan ini. Itulah hukum yang terutama. Yang apa? Terutama dan yang pertama. Saya pengen kita garis bawahi hukum yang terutama. Jadi mengasihi Tuhan itu utama dari segala sesuatu. Dari mengasihi yang lain. Kalau kamu udah menikah, mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, itu penting nggak? Oh, penting banget. Ya, itu ada rasa tanggung jawab. Penting banget. Mengasihi orang tua sendiri, penting nggak? Penting banget. Tapi guys, ada yang lebih penting dari itu. Yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, coba saya pengen kamu membayangkan sebentar. Ya, suatu hari tiba-tiba ada suara di hatimu. Ya mungkin malam-malam lah ya. Kamu disebut namanya mungkin Jimmy. Ambil anakmu, bunuh dia buat aku. Mungkin ada gitunya. Nah, kira-kira pertanyaan saya, kamu melakukan atau enggak? Biasanya kalau saya tanya kayak gini, banyak jawab gini. Ya tergantung sih suara siapa dulu. Oke, saya rubah pertanyaan. Kalau tiba-tiba tengah malam Tuhan berbicara seperti itu kepadamu, kira-kira kamu tega nggak ya bunuh anak disuruh Tuhan? Serem ya. Mungkin sebagian besar dari kita nggak sanggup, nggak tega. Betul? Karena nggak mungkin sanggup. Anak sendiri disayang-sayang, ditimang-timang, tiap hari dicium-ciumin, mungkin senangnya minta ampun, disuruh bunuh anak yang tidak berdosa, tidak berdaya. Nah, tapi Abraham melakukannya. Ya tega loh. Ya, ingat kan ceritanya? Dia disuruh Tuhan, ambil anakmu yang kau kasihi ke Gunung Moria, persembahkan buat aku. Dan saya sudah siapkan ayat di mana kejadian Abraham itu kepada Ishak. Kejadian 22 ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wow. Ini seperti udah pegang pisau ditaruh di leher mungkin ya. Dan itu nggak bohongan, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan menahannya. Stop Tuhan. Stop Bram. Ya, aku tahu hatimu. Tuhan nggak membiarkan. Kalau Tuhan tahu Abraham bohongan, ya Tuhan dibiarin aja, gitu ya. Nah, saya pengen bayangkan sebentar gini. Tahukah kita bahwa Allah kita ini Allah yang pencemburu? Alkitab yang bilang. Ya. Artinya apa? Artinya gini. Kadang-kadang kalau Tuhan lihat ya, kalau kita terlalu sibuk ya, terlalu sayang sama apapun dan siapapun ya, kadang-kadang Tuhan melakukan ujian.
Tuhan coba, Tuhan tes, apakah benar sih dia mengasihi aku lebih dari apapun. Nah, kamu tahu Ishak gak? Ishak itu anak yang dijanjikan Tuhan lama banget. Jadi Abraham ini mandul, gak punya anak, menantikan anak dari Tuhan, dan nunggunya berapa lama? 25 tahun. Kalau kita doa 2 tahun aja udah jengah ya. Tuhan, aku tiap hari udah doa 2 tahun nih, gak dijawab-jawab. Abraham 25 tahun, men. Dan ketika Abraham dapat anak yang dari Tuhan, janji Tuhan itu, ya senangnya minta ampun. Betul gak? Itu seperti ditimang-timang. Oh, haleluya. Senang banget gue punya anak ini, Ishak. Tiap hari mungkin perhatian, kasih sayang, waktu Abraham semua buat Ishak dan Ishak lagi. Dan ini menjadi gawat. Kenapa? Gini. Ini sih tebakan saya ya. Ini prediksi saya. Ini tafsiran saya. Ketika Abraham selalu menimang anak itu, tiba-tiba Tuhan itu cemburu. Tuhan itu jealous. Mungkin di bahasa saya. Dia lihat Abraham sama Ishak yang mesra banget itu. Dalam hati Tuhan mungkin gini. Ishak terus. Ishak terus. Hati Tuhan jelas. Dulu sebelum ada Ishak anaknya itu, perhatian Abraham hanya Tuhan dan Tuhan. Mungkin ya sama istrinya juga lah ya. Tapi ketika anak itu hadir, tiba-tiba seperti Abraham lupa sama Tuhan. Maka itu tiba-tiba apa? Tuhan mencoba Abraham. Dia tes, apakah benar sih Abraham ini mengasihi aku lebih dari apapun? Tapi terbukti teman-teman, benar bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Karena apa? Dia tega, bersedia, rela membunuh anaknya. Nah, pertanyaan saya buat kamu semua adalah, apakah benar engkau mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun? Jangan cepat-cepat jawab, karena ini nggak gampang. Ya, satu kali waktu saya masih kerja dan kuliah, sebenarnya lebih tepatnya kuliah dan kerja, ya, saya sedang mempersiapkan masa depan saya. Saya nabung, saya berhemat-hemat supaya ngumpulin uang, mempersiapkan masa depan. Jadi saya kerja, capek kan kerja sama kuliah itu fokusnya 2, tenaganya 2. Bener ya? Itu gak gampang. Sampai saya kadang-kadang pengen berhenti kuliah. Untung mami saya waktu itu bilang, gak boleh berhenti kuliah. Yang penting lulus. Waktu itu saya udah gak niat sekolah. Gak niat kuliah maksudnya. Ya. Nah, ketika saya hemat-hemat, diajak teman nih, Jim makan yuk. Teman-teman saya nih kalau makan, ayam goreng bu. Ya, daging sapi, rendang bu. Minumnya apa bang? Minumnya es teh, minumnya es jeruk, es jus. Nah kalau saya, nasi sama sayur, cukup 1, sambal yang banyak. Minumnya apa? Air putih aja bu. Mas lagi diet ya? Iya. Ya, nah saya berhemat luar biasa. Teman-teman saya nonton di bioskop, ke mall dan lain sebagainya. Saya enggak saya hemat, dan itu setengah mati teman-teman. Setengah hidup. Dan ketika saya berhemat, saya nabung, saya kerja keras dengan keringat yang luar biasa, akhirnya puji Tuhan, terkumpullah uang waktu itu 18 juta. 18 juta itu ibaratnya saya elus-elus. Haleluya. Ini botol minum, ibarat 18 juta ya. Puji Tuhan, 18 juta. Waktu itu banyak. Haleluya. Dan ini yang serem. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan iseng mungkin. Dan Tuhan ngomong dengan saya. Jim, apakah engkau mengasihi aku? Saya jawab dengan cepat. Ya Tuhan, aku tuh mengasihi engkau.
Tapi yang serem adalah dia tanya yang kedua, Jim, apakah engkau mengasihi aku? Waduh, kok kayaknya Tuhan nggak dengar ya? Enggak sih, pasti dengar ya. Saya jawab lagi, Tuhan, aku mengasihi engkau. Yang menakutkan adalah Tuhan tanya yang ketiga, Jim, apakah engkau benar mengasihi aku lebih dari apapun, lebih dari siapapun? Saya mulai takut, teman-teman. Serem ini. Lalu saya bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau engkau mengasihi aku, ambil uangmu 18 juta itu dan lakukan seperti yang kukehendaki. Waduh, serem. Ini uang adalah hasil keringat, kerja keras, pengorbanan, penderitaan. Tapi tiba-tiba Tuhan minta saya untuk pakai uang itu untuk kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong dengan jelas, kasih pendeta ini 2 juta, kasih pendeta ini sekian juta, kasih untuk pembangunan gereja sekian juta, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya mau kasih tahu, saya bukan orang yang dikit-dikit Tuhan ngomong, Tuhan bicara, peka banget, bukan sih. Tapi hari itu Tuhan ngomong dengan jelas bahwa aku harus menyampaikan, memberikan sejumlah uang seperti yang Tuhan mau dari uang tabungan kesayangan ini. Untung saya nggak tengking ya. Ini pasti suara setan. Pergi. Ini uang penderitaan. Ini uang kesayangan. Pasti bukan Tuhan. Bukan. Karena saya tahu persis itu adalah Tuhan. Maka saya ngomong ini, Tuhan, ini menyakitkan. Jujur. Tapi demi engkau, karena engkau saja aku mau rela. Aku mau melakukannya. Saya kayak orang kaya, teman-teman. Ketemu pendeta si A yang Tuhan perintahkan, Pak Pendeta ada berkat, ini tuh 2 juta, salaman. Pendeta lihat, oh puji Tuhan, Pak Jimmy, ini pergumulan dan doa saya. Oh, dia nangis bahagia. Nah, sementara saya nangis menderita. Saya bagi uang, Pak Pendeta ini ada berkat Tuhan, Pak Pendeta ini ada berkat Tuhan. Kayak orang kaya bagi-bagi duit. Semua orang bahagia yang terima duit. Saya, ya begitulah. Saya nangis, itu uang gue. Berat, bos. Tapi karena Tuhan, aku mau melakukannya dengan taat. Aku mau belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Saya bilang tadi, mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun ternyata tidak mudah. Nih ya, nanti kalau kamu suatu hari Tuhan minta sesuatu yang seperti itu, dengar saya baik. Yuk taat. Yuk setia. Yuk lakukan seperti yang Tuhan mau. Itu adalah bukti dan tanda bahwa kamu mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun, bahkan dirimu sendiri. Katakan amin. Ya. Nah, teman-teman, saya nyontek dulu catatan. Ada banyak orang yang nggak bisa rela ketika disuruh Tuhan. Ya, contoh, saya punya dulu kakak pembina rohani. Selesai doa pagi, ya, dia ketemu saya, dia cerita, aduh, tadi malam Jim, Tuhan itu datang di kamar saya, ngobrol dengan saya, dan kejadiannya seperti ini. Coba kamu lihat istrimu, istrinya lagi tidur, teman-teman. Ya Tuhan, kenapa? Aku begitu mengasihi dia, Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Terima kasih buat berkat tulang rusuk atau pasangan hidup yang sangat luar biasa. Lalu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Bolehkah aku bawa pulang istrimu sekarang ke surga? Waduh, dia langsung, jangan Tuhan. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Ini adalah segala-galanya buat aku. Memang, teman-teman, pasangan ini, pendeta muda ini, itu pasangan yang teladan banget di gereja, membuat banyak orang iri, romantis banget, keren banget, pasangannya sangat indah, yang sangat serasi. Lalu ketika Tuhan dengar jawabannya, dan Tuhan pergi, dia baru sadar, ya ampun,
Ini kehendak Tuhan, ini permintaan Tuhan, tapi aku nggak sanggup melakukannya. Kayaknya aku lebih sayang istriku daripada Tuhan. Dia menyesal, dia cerita sama saya, aduh, saya nggak lulus ini. Gampang ya. Nah, tapi suatu hari ada pendeta yang lain, tiba-tiba istrinya anfal, masuk ICU, dan mau mati. Lalu dia ditanya Tuhan, Pak Pendeta, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Boleh nggak aku bawa istri pulang ke surga? Nah, tiba-tiba pendeta ini dalam benak pikirannya, dia bilang seperti ini, itu cuman bohongan. Tuhan ngetes doang, kayak Abraham tuh nggak dibunuh beneran anaknya. Lalu dia dengan semangat, Tuhan, aku bersedia ambil istriku kapan aja. Saudara tahu apa yang terjadi? Istrinya mati beneran. Lalu dia protes, Tuhan, kok mati beneran? Emang Tuhan bohongan? Guys, jangan sembarangan ya. Tuhan bisa lihat hatimu. Ini nggak bohong-bohongan. Amin. Ini beneran. Ya, ada satu lagi. Dulu saya punya karyawan. Karyawan ini baru aja ambil kredit motor baru. Wih, motornya terbaru deh pokoknya. Keren banget. Ya, itu kan baru masih mengkilat ya. Tapi tiap hari dia gosok terus. Sambil duduk menikmati siul-siul nyanyi. Oh, luar biasa. Motor baru. Mengkilat tambah mengkilat terus. Lalu ketika dia sedang gosok-gosok motor barunya, saya duduk di sebelahnya, saya iseng. Bro, ini kalau motor kesayanganmu keren ya. Terbaru, mantap banget, warnanya biru. Warnanya keren pokoknya, bentuknya. Kalau disuruh Tuhan kasih ke pendeta itu gimana? Waduh, jangan. Wah, jangan dong, ini kesayangan. Ini satu-satunya harta terbesarku. Dia nggak sanggup. Loh, saya tanya, ini Tuhan loh yang minta. Dia bilang, enggak. Dia takut kehilangan motornya. Dan dia berkata dengan jelas, no, nggak mau. Nggak gampang ya. Terus ada seorang bapak yang sudah agak sepuh. Dia punya mobil butut satu-satunya, kesayangannya. Saya naik mobil sama dia. Saya tanya, Pak, kalau ini disuruh Tuhan kasih ke orang gimana Pak? Mobil kesayangan. Kira-kira taat nggak? Waduh, jangan. Ini mobil kesayangan. Ini mobil terakhir saya. Ini mobil untuk masa tua saya. Tuhan loh yang minta. Enggak. Nggak ada gitu-gituan. Lalu tiba-tiba dia emosi. Sabar Pak. Ini hanya seandainya kok. Bukan beneran. Dia emosi. Ya nggak bisa. Nggak gampang ya teman-teman. Nggak gampang. Seandainya apa yang saudara saat ini suka banget. Apa yang saudara cintai, kasihi, siapapun atau apapun. Ya mungkin uang kamu. Tapi kalau seandainya Tuhan minta, apakah kau bersedia? Sekali lagi jangan dijawab cepat-cepat. Karena ini gak gampang. Ya. Kalau mungkin Tuhan gak jawab doa-doamu, apakah engkau bersedia masih setia sama Tuhan? Ya, kadang kau berdoa, Tuhan sepertinya gak jawab, gak dengar. Sepertinya ada sebuah masalah yang besar, sepertinya Tuhan gak pernah selesaikan. Dan itu mungkin sampai hari ini masih terjadi, sampai ada. Ya, apakah engkau masih mengasihi Tuhan lebih dari apapun? Itu juga gak gampang. Ya, pergumulan kamu apa? Mungkin kau sakit yang udah lama Tuhan gak sembuhkan. Mungkin belum sembuhkan, saya juga gak tahu. Pertanyaan saya, apakah kau masih mengasihi Tuhan ketika doa-doamu tidak dijawab? Ya. Mother Teresa tahu? Ya. Satu hari ketika dia sedang menghadapi penderitaan yang sangat berat, kesakitan yang luar biasa, bukan sakit fisik, tapi tekanan hidup yang sangat luar biasa. Yang keren dia ngomong gini, teman-teman. Tuhan, kalau penderitaanku ini menyenangkan Engkau, aku bersedia, aku rela Tuhan. Wow, dia gak pernah komplain
Dia nggak pernah bersungut-sungut. Dia rela kalau itu benar menyenangkan hatinya Tuhan. Bisa nggak ketika doa-doa kita nggak dijawab sama Tuhan, kita tetap percaya, Tuhan, aku nggak tahu kenapa Engkau nggak mau jawab aku. Engkau nggak mengabulkan doaku. Tapi aku mau memilih percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, apapun yang terjadi. Aku mau tetap setia sama Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Bisa, saudara? Ya. Bisa nggak kita tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan ketika menghadapi tantangan dan pergumulan yang diizinkan Tuhan? Ya. Dan saya mau bilang gini, teman-teman. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau berusaha menyenangkannya. Betul? Ingat waktu pacaran? Atau yang sudah pacaran? Yang jomblo mungkin nggak tahu ya, sabar ya jomblo. Kalau kamu cinta kepada seseorang, engkau pasti berusaha menyenangkannya. Amin. Kalau engkau nggak sayang beneran, mungkin kau cari keuntungan sama dia. Ya. Nah, dalam hidup ini saya pernah puasa 30 hari. Ya. Dan biasanya kalau orang puasa 1 hari itu permintaannya banyak. 1 minggu permintaannya banyak. Ya puji Tuhan, saya nggak pengen menyombongkan diri. Saya pernah puasa 30 hari. Ya, jadi bangun pagi itu sudah nggak makan, nggak minum sampai buka jam 6 sore. Ya, nggak makan, nggak minum. Baru jam 6 sore buka, terus besoknya lanjut lagi sampai terus 30 hari beruntun, nggak bolong 1 hari pun. Apa yang saya minta, teman-teman? Ya, waktu itu saya nggak minta apa-apa. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku nggak minta apa-apa puasa 30 hari ini. Aku cuma pengen menyenangkan Tuhan. Aku cuma pengen puasa untuk Tuhan. Dan hari-hari itu tubuh saya kurus, teman-teman, kurus. Karena memang makannya sedikit selama 30 hari. Saya nggak pernah kasih tahu orang bahwa saya sedang puasa. Dalam hati saya melakukan untuk Tuhan dengan sukacita karena saya mengasihi Tuhan. Ya. Nah, saya pengen ngajak, berusahalah yuk hidup menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau kamu ngomong sesuatu, pikirin dulu apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. Kalau kamu melakukan sesuatu, pikirin dulu baik-baik apakah ini melukai hati Tuhan atau enggak. Ya. Nah, saya mau kasih tahu gini. Ketika Abraham rela sembelih anaknya demi Tuhan, walaupun itu tidak jadi, setelah itu Abraham menerima berkat yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Kamu bisa baca di Kejadian. Ya, berkatnya itu luar biasa, gede banget berkatnya, berlimpah-limpah. Dan ketika saya merelakan uang 18 juta saya, dan saya nggak cerita, yang dipakai itu hanya 15 juta, sisa 3 juta sampai saya gemes sama Tuhan, masih 3 juta habisin sekalian. Ya, 15 juta saya bagikan, saya tahu. Beberapa saat kemudian tanpa saya minta, saya harapkan, saya menerima uang 60 juta. Ya, 4 kali lipat, jadi 15 juta. Ketika saya puasa 30 hari ini, saya nggak minta apa-apa. Yang keren adalah Tuhan berkati saya luar biasa, berkat jasmani, berkat rohani. Saya tiba-tiba naik level dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam promosi, dan lain sebagainya. Tapi saya mau ngomong gini, teman-teman. Jangan kejar berkatnya. Amin. Kalau saya iming-imingi berkat ini, tolong jangan tertarik sama berkatnya. Tapi tuluslah ke Tuhan bahwa kamu mengasihi Tuhan. Amin. Berkat itu pasti. Berkat itu pasti. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar Tuhannya. Senengin Tuhannya, karena hidupmu sebenarnya diciptakan, ada ayatnya, untuk kesenangannya Tuhan. Ya, untuk kepentingannya Tuhan. Untuk kemuliaannya Tuhan. Ya, saya pengen ngajak, yuk hidup menyenangkan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Apakah kamu punya orang yang kamu kasih lebih dari Tuhan? Jangan sampai itu menjadi berhala dalam hidupmu. Apakah engkau punya harta yang itu melebihi Tuhan yang kau kasihi? Bertobat. Biar hanya Tuhan berada di posisi yang terutama. Dan yang pertama benar-benar dalam hidup kamu. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata,
Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Please, jangan cari berkatnya, tapi kejarlah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya pikir itu, biar ini menjadi berkat buat kita semua. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Biar mereka semua menempatkan Engkau di posisi yang terutama dan pertama dalam hidup mereka. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Lebih dari harta mereka, tabungan mereka, uangan mereka, deposito mereka. Lebih dari orang-orang yang dia kasihi, bahkan orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak mereka ya Tuhan. Biar Engkau benar-benar ada di posisi yang terutama dan pertama dalam kehidupan mereka. Biar mereka mengasihi Engkau lebih dari apapun. Dan mereka mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi mereka. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat dan mengingatkan kita semua. God bless you. Subscribe dong kalau boleh. Kalau boleh sih. Thank you.